Momen haru hari lahir Pancasila. Prabowo, Gibran, Megawati tunjukkan politik tanpa dendam. Prabowo antar Megawati. Momen menggetarkan di hari lahir Pancasila. Indonesia. Tanggal 1 Juni 2025 menjadi saksi bisu sebuah peristiwa menggetarkan jiwa yang menyatu dalam balutan merah putih. Di Gedung Pancasila, tempat bersejarah yang menyimpan denyut nadi bangsa, sebuah momen langka dan menyentuh terjadi. Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, dengan penuh hormat dan ketulusan jiwa, menghantarkan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima RI, ke mobilnya usai upacara hari lahir Pancasila. Momen yang sekejap namun bermakna dalam. Bukan sekadar seremonial, tetapi simbol konkret bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Babak yang ditulis dengan tinta penghormatan, jiwa besar, dan niat tulus membangun negeri bersama. Tak ada satu kata pun cukup menggambarkan aura yang memancar dari gestur sederhana namun begitu luhur itu. Presiden Prabowo, yang dikenal tegas dan berani, menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya, kelembutan, kebesaran jiwa, dan rasa hormat kepada tokoh bangsa. Gestur itu menyentuh jutaan hati rakyat Indonesia. Kamera menangkap, dunia menyaksikan. Tapi yang paling penting, hati rakyat merasakan, ini bukan akting. Ini nyata. Akrab sepenuh hormat. Prabowo dan Megawati bikin publik terenyuh. Kedekatan Prabowo dan Megawati selama upacara terasa tulus dan bersahaja. Tidak ada sekat politik, tidak ada bayangan masa lalu yang membelenggu. Yang tampak justru adalah dua negarawan yang saling menghormati, saling memahami beban sejarah yang mereka pikul. Saling menyadari bahwa masa depan bangsa ini lebih penting daripada ego, lebih mulia dari sekadar perbedaan. Saat Prabowo menundukkan kepala sedikit dan membisikkan sesuatu kepada Megawati, suasana menjadi hening seketika. Tak satupun wartawan tahu persis apa isi bisikan itu, tapi bahasa tubuh mereka berkata banyak. Ada kehangatan. Ada tawa kecil. Ada kelegaan. Rakyat melihat dua tokoh besar bangsa, yang dulu mungkin berseberangan, kini duduk bersebelahan dan menyatu dalam tekad menjaga Indonesia tetap kokoh dalam nilai-nilai Pancasila. Bisikan Prabowo ke Megawati. Momen langka di Gedung Pancasila. Tentu, kita hanya bisa menebak isi bisikan itu. Mungkin sebuah lelucon kecil, atau ucapan terima kasih. Tapi maknanya jauh lebih besar dari kata-kata. Karena ketika seorang pemimpin bersedia membisiki pemimpin lainnya dengan akrab di tengah upacara kenegaraan, itu menandakan tidak ada tembok kebekuan di antara mereka. Yang ada hanyalah rasa hormat, kematangan politik, dan kehendak untuk menenangkan hati bangsa yang seringkali gamang karena riuh politik. Inilah politik dengan wajah manusia. Inilah pemimpin yang bukan hanya berbicara soal kekuasaan, tapi soal kemanusiaan. Tentang menghormati sesepuh. Tentang menyambung sejarah, bukan memutuskannya. Inilah pemimpin berjiwa besar. Prabowo hantarkan Megawati dengan penuh hormat. Apa yang dilakukan Prabowo seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap pemimpin bangsa, baik yang masih menjabat maupun yang kelak akan memimpin. Politik bukan soal menang atau kalah semata. Politik adalah seni untuk menyatukan. Seni untuk menyembuhkan luka lama, dan seni untuk menunjukkan bahwa dalam kekuasaan yang kita genggam, ada tanggung jawab moral untuk terus menjaga adab dan etika. Saat Prabowo membuka pintu mobil dan membungkuk sedikit ketika Megawati masuk, dunia tahu bahwa Indonesia tidak kekurangan pemimpin berjiwa besar. Dunia tahu bahwa bangsa ini, yang kerap digambarkan terpecah belah oleh wacana politik, masih memiliki pemimpin yang tahu bagaimana menyatukan yang retak, menghangatkan yang dingin, dan menghidupkan kembali semangat kebangsaan yang kadang pudar oleh hiruk-pikuk kontestasi kekuasaan. Gibran, Prabowo, Megawati satu panggung. Tanda era baru politik damai dimulai. Tak kalah menggugah, hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Jokowi itu duduk bersisian dengan dua tokoh besar, Prabowo dan Megawati. Satu panggung, tiga generasi kepemimpinan, dan satu misi. Indonesia yang kuat, damai, dan bermartabat. Bayangkan,
Jika harmoni ini terus terpelihara, jika estafet kepemimpinan dijalankan dengan saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan, jika yang muda belajar dari yang tua, dan yang tua membimbing dengan ketulusan, maka masa depan Indonesia akan berada di tangan generasi yang cerdas sekaligus beradab. Dan itu bukan sekadar harapan, tapi kenyataan yang mulai tampak dari momen-momen seperti ini. Momen haru di hari lahir Pancasila, Prabowo antar Megawati hingga ke mobil. Momen ini bukan sekadar viral. Ia menjadi lambang baru bahwa kekuasaan bisa tetap bersahaja. Bahwa hormat kepada yang lebih tua adalah nilai luhur yang tak akan pernah basi. Dan bahwa ketika seorang presiden menghormati pendahulunya dengan ketulusan, maka bangsa ini sedang menuju arah yang benar. Tak ada gegap gempita politik di sana. Hanya ada ketulusan, adab, dan silaturahmi kebangsaan yang utuh. Tegas tapi santun, gestur hormat Prabowo kepada Megawati tuai pujian. Ketegasan Prabowo sebagai pemimpin militer tidak menghapus sisi kemanusiaannya. Justru disitulah letak kekuatannya. Ia bisa tegas, tapi tetap santun. Ia bisa kokoh, namun tetap rendah hati. Ia bisa memegang kekuasaan, tapi tidak lupa pada nilai-nilai luhur yang membentuk bangsa ini. Apa yang dilihat publik hari itu bukanlah pencitraan. Ini adalah cerminan kepribadian seorang negarawan sejati yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus membungkuk dalam penghormatan. Simbol persatuan. Presiden Prabowo dampingi Megawati di upacara Pancasila. Inilah Indonesia yang kita rindukan. Para pemimpinnya tidak saling jegal, tidak saling olok, tapi saling rangkul, saling jaga. Momen Prabowo mendampingi Megawati bukan hanya indah secara visual, tetapi menjadi simbol kuat bahwa Pancasila bukan sekadar teks. Ia hidup dalam tindakan para pemimpinnya. Dan dalam momen itu, rakyat seperti mendapatkan suntikan harapan baru. Bahwa persatuan masih mungkin. Bahwa politik tidak harus keras dan membelah, tapi bisa lembut dan menyatukan. Pemimpin sejati, Prabowo Subianto tunjukkan hormat luhur kepada Megawati. Mari kita akui, Prabowo telah melampaui harapan banyak orang. Dari seorang tokoh yang dulu sering dianggap keras, kini ia menunjukkan wajah pemimpin sejati yang dewasa, inklusif, dan penuh adab. Ia membuktikan bahwa jalan panjang dalam politik bisa membentuk seseorang menjadi lebih bijak, lebih matang. Kita melihat pemimpin yang bukan hanya berbicara tentang Indonesia maju, tetapi menunjukkan bagaimana maju itu dilakukan, dengan menghargai sejarah, merangkul perbedaan, dan memuliakan sesama tokoh bangsa. Hari Pancasila jadi panggung kebesaran jiwa. Prabowo, Megawati, dan Gibran satu visi. Tak ada yang lebih membanggakan dari melihat para pemimpin bangsa berdiri bersama dalam satu visi, menjaga dan merawat Pancasila sebagai dasar negara. Dan pada hari itu, di Gedung Pancasila, kita melihat Prabowo, Megawati, dan Gibran saling menopang dalam panggung persatuan. Inilah harapan besar bagi Indonesia. Jika keharmonisan ini bertahan, jika contoh ini diikuti oleh para kepala daerah, menteri, hingga elit partai, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bangkit menjadi negara superpower di dunia. Bukan karena senjata. Bukan karena ekonomi semata. Tapi karena jiwa besar para pemimpinnya yang mampu menyatukan bangsa dengan cinta, hormat, dan kebesaran jiwa. Berkibar langkah pemimpin berpadu tegar, tangan hormat, jiwa pun menyatu demi Indonesia yang satu. Prabowo membungkuk penuh hormat, Megawati disambut hangat. Gibran hadir, generasi harapan, tiga jiwa satu tujuan. Satu jiwa satu bangsa, satu tekad membangun cita. Tak ada dendam, tak ada celah, yang ada hanya cinta negara. Bersatu langkah, kuatkan asa, Pancasila jiwa kita. Dengan hormat, dengan cinta, Indonesia jaya selamanya. Bukan sekadar seremonial, tapi janji dalam moral. Bangsa besar lahir dari jiwa yang saling hormat dan setia.
Lihatlah mereka berdiri, bukan demi kuasa sendiri, tapi demi rakyat yang menanti harmoni negeri abadi. Tak, satu jiwa, satu bangsa, satu tekad membangun cita. Tak ada dendam, tak ada celah, yang ada hanya cinta negara. Bersatu langkah, kuatkan asa, Pancasila jiwa kita. Dengan hormat, dengan cinta, Indonesia jaya selamanya. Dan cinta dan jiwa besar, kita jaga Indonesia Raya. Dan cinta dan jiwa besar, kita jaga Indonesia Raya. Di bawah langit merah putih berkibar, langkah pemimpin terpadu tegar. Tangan hormat, jiwa pun menyatu, demi Indonesia yang satu. Prabowo membungkuk penuh hormat, Megawati disambut hangat. Gibran hadir generasi harapan, 3 jiwa satu tujuan. Prabowo membungkuk penuh hormat, Megawati disambut hangat. Gibran hadir generasi harapan, 3 jiwa satu tujuan. Satu jiwa satu bangsa, satu tekad membangun cita. Tak ada dendam, tak ada celah, yang ada hanya cinta negara. Bersatu langkah, kuatkan asa, Pancasila jiwa kita. Dengan hormat, dengan cinta, Indonesia jaya selamanya. Bukan sekadar seremonial, tapi janji dalam moral. Bangsa besar lahir dari jiwa yang saling hormat dan setia. Lihatlah mereka berdiri, bukan demi kuasa sendiri, tapi demi rakyat yang menanti harmoni negeri abadi. Satu jiwa, satu bangsa, satu tekad membangun cita. Tak ada dendam, tak ada celah, yang ada hanya cinta negara. Bersatu langkah, kuatkan asa, Pancasila jiwa kita. Dengan hormat, dengan cinta, Indonesia jaya selamanya. Bukan sekadar seremonial, tapi janji dalam moral. Bangsa besar lahir dari jiwa yang saling hormat dan setia. Lihatlah mereka berdiri, bukan demi kuasa sendiri, tapi demi rakyat yang menanti harmoni negeri abadi. Kembali dengan cinta dan jiwa besar, kita jaga Indonesia Raya.